Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari kelas A3. Di sini saya akan menyelesaikan UTS, ujian tengah semester saya, dari mata kuliah pengenalan pola. Baiklah, di sini saya mengambil materi tentang SPM. Sebelum lebih jauh, perlu teman-teman ketahui dulu apa itu SPM. SPM ialah SPM atau Support Vector Machine adalah algoritma pembelajaran mesin yang termasuk dalam kategori Supervised Learning. SPM digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. SPM berfungsi dengan cara mencari hyperplane terbaik yang memisahkan data dalam ruang n dimensi. Untuk klasifikasi, SPM berusaha untuk memaksimalkan margin antara dua kelas. Pada SPM, terdapat supervektor. Supervektor adalah titik data yang paling dekat dengan hyperplane dan sangat mempengaruhi posisi hyperplane tersebut. SPM dapat diterapkan pada berbagai jenis data, baik linear maupun non-linear. Untuk data non-linear, kernel digunakan untuk memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Nah, di sini bagaimana sih cara kerja SPM? Yang pertama itu ada hyperplane. SPM mencari hyperplane yang memisahkan data dengan margin maksimal. Terus ada supervektor, titik data terdekat dengan hyperplane yang berperan menentukan posisi hyperplane. Terus ada lagi margin maksimum. SPM berusaha untuk memaksimalkan jarak antara hyperplane dan titik terdekat dari masing-masing kelas. Terus SPM linear dan non-linear, SPM dapat bekerja dengan data yang terpisah secara linear maupun non-linear. Untuk data non-linear, kernel digunakan untuk memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi. Jenis-jenis dalam SPM, pertama itu linear kernel, digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara linear. Yang kedua, polynomial kernel, ini cocok untuk data yang memiliki hubungan non-linear dan lebih kompleks. Yang ketiga, ada radial basis function atau RBF kernel, salah satu kernel yang paling umum digunakan dalam SPM, terutama untuk data non-linear. Yang keempat, ada sigmoid kernel. Data ini digunakan untuk dalam jaringan saraf tiruan, memungkinkan pemetaan ke ruang dimensi lebih tinggi. Apa saja sih keuntungan dan kelemahan SPM? Keuntungan menggunakan SPM di sini, satu, SPM memiliki performa yang sangat baik pada dataset kecil dan tidak membutuhkan banyak data untuk belajar. Kedua, dapat bekerja dengan baik meskipun data memiliki dimensi yang sangat tinggi. Ketiga, dapat menangani data non-linear dengan baik menggunakan kernel. Nah, terus ada kelemahan yang terdapat di SPM. Yang pertama, SPM cenderung sensitif terhadap outlier atau data yang jauh dari pola umum. Yang kedua, membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama, terutama untuk dataset yang besar. Ketiga, pemilihan kernel yang tepat bisa sangat mempengaruhi performa model. Implementasi SPM dalam Python. Satu, itu menggunakan scikit-learn untuk mengimplementasi SPM dalam Python. Yang kedua, ini ada beberapa contoh kode untuk melatih dan menguji model SPM menggunakan dataset biner. Salah satunya ada Python, terus kodenya from sklearn .spm import spc. Terus from sklearn model selection import train test split. From sklearn prep processing import standard scalar. X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test split. Terus scalar sama dengan standar scalar. X-train sama dengan scalar titik fit transform. Model sama dengan SPC. Kernel sama dengan RBF. Model fit, X-train, Y-train. Di kesimpulan dari SPM atau Support Vector Machine adalah algoritma pembelajaran mesin yang sangat efektif
untuk klasifikasi dan regresi. Dengan menggunakan kernel yang tepat, SPM mampu menangani data nonlinear dan memberikan akurasi yang tinggi. Meskipun demikian, pemilihan kernel dan penanganan data outlier menjadi tantangan tersendiri dalam penggunaannya. SPM sering digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari klasifikasi teks hingga pengolahan gambar. Baiklah teman-teman, di sini saya telah mengerjakan codingan SPM dengan menggunakan database diabetes. Bisa teman-teman lihat di sini codingannya. Untuk mengimport library, di sini ada import ampy, acmp seperti biasa, import matlab, ptt, pyp load, asplt, import pandas, aspd. Nah, untuk mengimport datasetnya, kode codingan di sini terdiri dari dataset sama dengan federate csp diabetes.csp. Diabetes.csp ini adalah file database yang telah kita buat, yang diimport melalui file yang terdapat di Colab. Di sini saya menggunakan Colab. Terus X sama dengan dataset ilog. Y dataset sama dengan ilog. Terus untuk menjadikan dataset ke dalam training set dan test set, di sini kita menggunakan kode from scalar model selection import train test split. Terus lanjutkan dengan xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split. Di sini untuk menampilkan fitur scaling, kita menggunakan kode from scalar preprocessing import standard scalar. SC standard scalar, xtrain sama dengan SC bit transport, xtest SC transport. Membuat model SPM terhadap training set, di sini kita menggunakan kode from scalar SPM import SPC. Classifier sama dengan SPC dalam kurung kernel sama dengan RVF random state sama dengan 0. Classifier titik feed dalam kurung strain ytrain. Terus untuk memprediksi hasil test setnya, kita menggunakan kode di sini y pred sama dengan classifier dan predict dalam kurung xtest. Untuk membuat function matrixnya, kode di sini yang kita gunakan from scalar matrix import composition matrix. cm sama dengan composition matrix ytest ypred. Untuk menampilkan composition matrix, kode di sini yang kita gunakan from scalar matrix import composition matrix display. Composition matrix display titik from prediction ytest ypred plt show. Di sini ytest dan ypred itu untuk membandingkan composition matrix display-nya. Terus untuk menampilkan classification report-nya, kode yang digunakan kita di sini menggunakan kode from scalar matrix import classification report. Terus untuk menampilkan hasilnya, kita gunakan kode print hasil classification report garis miring n classification report ytest ypred. Nah, untuk menampilkan akurasi model yang telah kita jalankan sebelumnya tadi, ini menggunakan kode from scalar matrix import akurasi score. Terus akurasi sama dengan akurasi score ytest ypred. Print akurasi model SPM 2F%, format akurasi 100%. Jadi akurasi di sini akan keluar dengan 54,17%. Untuk couple cross validation untuk evaluasi lebih menyeluruh, kode yang kita gunakan di sini from scalar model selection import cross val score. Lanjutkan dengan accuracy sama dengan cross val score, estimator sama dengan classifier, x sama dengan xtrain, y sama dengan ytrain, cp sama dengan 10. Terus print hasil dari codingan yang
telah kita ketik sebelumnya dengan mengetik print hasil cross validation untuk SPM. Untuk terakhir, di sini kita visualisasi hasil model SPM dari training set. Di sini bisa teman-teman lihat codingan yang telah saya buat. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan mengenai SPM serta kode dengan menggunakan database diabetes.csp. Banyak kesalahan dan kekurangan kata-kata yang kurang tepat di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.